Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik semua dan semoga bagi yang sedang sakit bisa segera sembuh, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara agar ternak cacing bertelur banyak sekali menurut pengalaman saya. Pertama, udara tempat cacing bersuhu sejuk. Alasannya adalah karena cacing itu sendiri akan lebih sering kawin atau bereproduksi pada lingkungan yang bersuhu sejuk dibandingkan pada lingkungan yang bersuhu hangat. Tidak harus diberi pendingin udara atau AC untuk mendapatkan udara yang sejuk. Di tempat yang dekat pepohonan juga bisa, atau lebih baik lagi di tempat yang daerahnya datarannya dekat pegunungan, yang udara alaminya pun sudah sejuk, seperti halnya diberi pendingin udara atau AC, dan juga ada sirkulasi udara yang lancar, sehingga udara tempat ternak cacing selalu segar. Jangan ditaruh pada ruangan tertutup yang pengap dan panas, karena akan membuat cacing tidak nyaman dan akan lebih jarang bereproduksi, sehingga cacing akan sedikit bertelurnya. Menurut pengalaman saya, cacing akan lebih sering bereproduksi dan bertelur pada waktu musim hujan karena udara pada waktu musim hujan cenderung selalu sejuk. Ini alasannya kenapa pada musim hujan produksi para peternak cacing lebih banyak ketimbang produksi cacing pada musim kemarau. Sehingga pada musim kemarau harga cacing akan cenderung lebih mahal ketimbang harga cacing pada musim hujan yang produksinya lebih banyak dibanding musim kemarau. Yang kedua adalah media yang bagus. Di sini saya menggunakan media bekas log jamur sebagai media dalam beternak cacing saya. Alasannya karena log jamur selain membuat cacing mudah beradaptasi juga berfungsi sebagai pakan cacing sendiri. Bekas log jamur sendiri bisa kita dapatkan di pembudidaya jamur yang medianya sudah tidak digunakan lagi untuk media budidaya. Cara menggunakannya, kita hanya perlu menghaluskan log jamur jika ada yang menggumpal, dan setelah dirasa halus kita tambahkan air kira-kira 30-50% untuk melembabkan media log jamurnya, karena cacing nyaman di media yang kadar airnya cukup tidak kurang dan juga tidak terlalu basah. Yang ketiga adalah kelembapan media yang pas. Cacing akan nyaman ketika kelembapan medianya tidak kering dan tidak terlalu basah, dengan kadar air sekitar 30-50%. Bisa juga mengukurnya dengan cara media digenggam seperti akan diperas. Jika media meneteskan air berarti sudah pas, tapi jika tidak ada air yang menetes berarti kandungan airnya masih kurang. Ataupun jika airnya mengalir banyak berarti kandungan airnya kebanyakan. Jika kandungan air kebanyakan, caranya bisa menambah media yang masih kering dan dicampurkan ke media yang kebanyakan airnya. Untuk perawatan sehari-harinya sendiri, kita hanya perlu menyemprotkan air ataupun menyiramkan air ke media jika media sudah mulai mengering. Ini cara untuk menjaga agar media cacing selalu pas kelembapannya, agar si cacing selalu nyaman di medianya, sehingga membuat cacing bisa sering bereproduksi dan akhirnya membuat telurnya menjadi banyak. Yang keempat adalah pakan yang bagus. Pakan yang bagus akan membuat cacing sering makan dan membuat cacing sehat dan juga lebih banyak bertelur.
Ada beberapa macam pakan yang bagus untuk pakan cacing ternakan kita, tapi di sini saya biasa memberikan pakan cacing berupa ampas tahu, buah-buahan dan ampas kelapa. Tapi saya memberikan ampas tahu sebagai pakan pokoknya atau pakan utamanya, dan buah-buahan juga ampas kelapa sebagai selingan. Tapi kalau dihitung dari biayanya, menggunakan sisa buah dan ampas kelapa akan lebih menghemat biaya operasional karena kita hanya perlu mencari atau meminta ke penjual buah ataupun penjual makanan yang menggunakan bahan baku kelapa parut seperti rumah makan yang membuat makanan bersantan seperti opor ataupun penjual opor ayam yang banyak menggunakan banyak kelapa parut untuk menghasilkan santan. Kalau ampas tahu sendiri kita harus membelinya di produsen tahu dengan harga sekitar 10.000 dengan ukuran karung 25 kg. Jadi akan menambah biaya operasional kita sebagai peternak cacing. Yang kelima adalah tambahkan potongan-potongan gedebok pisang. Di sini gedebok pisang sendiri bisa berfungsi sebagai media dan juga sebagai pakan untuk cacing. Tujuan diberi potongan-potongan gedebok pisang sendiri adalah untuk makanan anakan cacing yang baru menetas dan juga sekaligus sebagai makanan anak cacing tersebut dan juga banyak cacing yang bertelur di dekat potongan-potongan gedebok pisang tersebut. Caranya bisa mencacah gedebok pisang tersebut dan dicampurkan ke media, ataupun dengan cara memotong bulat gedebok pisang kemudian memotongnya lagi menjadi dua menjadi setengah lingkaran, dan menaruhnya secara acak pada media sampai tertata rata pada media, dengan posisi berdiri dan terkubur pada media. Perlu diingat jika kita mau memberikan gedebok pisang yang kita ambil dari sampah atau sudah di tanah cukup lama, pastikan untuk membuang bagian yang kotor karena biasanya ada cacing alam ataupun hewan atau serangga liar lainnya. Tujuan membersihkan dari cacing liar adalah supaya jenis cacing yang kita ternak tetap murni satu jenis, misalnya ANC. Oke, begitulah cara beternak cacing saya agar menghasilkan banyak telur. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, wassalamualaikum.